Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، Ma'asyiral hadirin jamaah yang mudah-mudahan kita semua selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari yang berbahagia kali ini, tentunya kita selalu berusaha untuk menunaikan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kewajiban kita adalah kita selalu memuji kepada Allah atas nikmat, atas anugerah, atas pemberian yang Allah telah limpahkan kepada kita. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada kerabat, dan juga terlimpah kepada seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ma'asyiral hadirin jamaah sekalian, rahimani Allah wa iyyakum. Pada pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini, kita akan membahas tentang al-kabirah as-sabi'ah, dosa besar yang ketujuh, yaitu riba. Yang tadi sama-sama kita telah dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang ancaman bagi orang-orang yang melakukan praktek riba. Perlu sama-sama kita ketahui bahwa praktek ribawi ini sudah dilakukan oleh orang-orang, bahkan termasuk orang-orang di Makkah semenjak dahulu, sehingga ketika Rasulullah SAW ikut dalam renovasi Ka'bah setelah terjadinya banjir, jebolnya bendungan Maghrib di Yaman. Pada saat itu Rasulullah SAW usianya sekitar 35 tahun. Ka'bah pun direnovasi oleh orang-orang Quraisy, dan mereka mengumumkan kepada orang-orang Quraisy pada saat itu agar mereka menginfakkan harta untuk renovasi Ka'bah. Syaratnya tidak boleh dari harta haram, tidak boleh dari harta hasil berzina, waliyadzubillah. Enggak boleh juga menginfakkan harta dari harta riba, ya dan billah, ataupun perbuatan-perbuatan haram lainnya. Maka itu di situ terdapat faedah, terdapat hikmah atau pelajaran bagi kita bahwa orang Quraisy sudah tahu bahwa itu haram, sudah mengerti dan sudah tahu bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang haram, perbuatan yang dilarang. Sudah tahu mereka, tapi merebak di tengah-tengah mereka perbuatan yang semisal seperti itu.
Madinah sudah tidak lagi ditanya, karena memang orang-orang Yahudi mereka lah yang melakukan praktik ribawi. Mereka yang kemudian melakukan praktik ribawi yang kemudian menyebabkan mereka bisa menguasai perekonomian yang ada di Madinah. Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang melakukan praktik ribawi ini nanti ketika mereka dibangkitkan pada hari kiamat dari kubur mereka, mereka dibangkitkan seperti orang yang gila atau kesurupan syaitan. Allah Subhanahu wa taala firmankan, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang-orang yang memakan riba, mereka tidak bangkit nanti pada hari kiamat kecuali seperti bangunnya berdirinya orang yang kesurupan syaitan. Kenapa demikian? Dzalika bi annahum qalu innamal bay' mithlur riba. Karena mereka berkata bahwa ya, jual beli itu sama dengan riba. Jadi mereka mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil, membolehkan yang haram disamakan dengan yang halal. Sama aja jual beli juga. Ada satu hal yang menarik, mengapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang yang memakan riba nanti dibangkitkannya seperti orang yang kesurupan syaitan. Orang yang gila kesurupan syaitan atau semisalnya, dia kan nggak bisa bedain, nggak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, nggak bisa bedain. Coba orang gila bisa ditanya, mesti dia harus membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Gitu juga orang yang sedang kesurupan juga sama, nggak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Nah, mereka orang-orang yang sebenarnya tahu, berbeda kalau nggak tahu. Karena nanti di ayat ini ada penjelasan-penjelasannya. Ya, beda yang nggak tahu. Sebenarnya dia tahu, tapi tetap dia campur adukan antara yang halal dengan yang haram. Sehingga apa yang tadi mereka katakan, ya sama aja lah. Jual beli kita juga ini ya sama, riba sama jual beli sama. Yang halal, yang haram menurut mereka sama. Artinya sama-sama dikatakan halal oleh mereka. Mereka mendustakan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah halalkan bagi mereka. Maka Allah firmankan, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan jelas Allah halalkan bai' jual beli dan Allah haramkan riba, jelas. Sebagaimana Rasulullah SAW juga sabdakan, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal jelas, yang haram jelas. Ada faedah apa di sana? Faedahnya begini, syariat itu nggak ada yang sama-sama, tidak ada. Jelas halal jelas, haram jelas. Syariat itu begitu. Rasulullah SAW sabdakan, taraktukum 'alal mahajjatil bayda. Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang terang, putih, jelas. Bahkan saking jelasnya, lailuha kanahariha. Malamnya seperti siang. Padahal kan kalau malam mesti gelap ya, siang terang, beda. Tapi Rasulullah SAW sabdakan, lailuha kanahariha. Malamnya seperti siang. Artinya jelasnya aturan-aturan syariat itu seperti malam hari yang terang, tidak gelap, seperti siang. Padahal malam itu gelap mestinya. Jadi di dalamnya terdapat faedah bahwa syariat itu jelas semuanya, sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Yang ini jelas, yang halal. Yang ini yang haram jelas. Sudah jelas semuanya. Nah, tetapi yang terjadi apa? Ternyata cara syaitan dan tentunya juga orang-orang kufar, cara syaitan yang kemudian diikuti oleh orang kafir untuk membuat
sesuatu itu jadi tidak jelas, ya memang dibikin samar itu. Dengan berkata, ini sama aja. Apa ini? Jual beli sama aja seperti riba. Toh tujuannya untung-untung juga kan? Masa kami nggak boleh ngambil untung? Masa kami nggak boleh ngambil untung? Jual beli tujuannya juga mau untung. Riba juga tujuannya mau untung, sama kan? Nggak beda. Nah, jadi membuat sama, membuat orang rancu. Jadi dibikin orang jadi bingung, jadi nggak ngerti ini mana yang halal, mana yang haram. Ya, dicampur antara yang hak dan yang batil, talbisul haq bil batil. Atau ini pertama, satu kemaksiatan yang sudah jelas haramnya itu dianggap orang boleh, awal mulanya berangkat dari apa? Talbis al-haq bil batil. Dibikin sama antara yang hak dan batil, atau disamakan antara yang halal dengan yang haram. Ini yang pertama. Yang kedua, dibiasakan dikerjakan di depan umum atau memang biasa dikerjakan oleh orang banyak. Yang pertama, dibikin samar dulu. Yang halal mana, yang haram mana, dibikin samar dulu. Ya, makanya ketika tadi Rasul sabdakan innal halal bayyinun wa innal haram bayyinun, sesungguhnya yang halal jelas, yang haram jelas. Apa Rasul sabdakan selanjutnya? Wa bainahuma umurun mushtabihat, di antara yang jelas halalnya, di antara yang jelas haramnya, ini ada yang samar-samar. Kalau yang samar-samar yang dimaksud Rasulullah SAW ini bisa jadi sesuatu yang belum jelas hukumnya. Memang jelas tidak jelas hukumnya itu bukan karena syariatnya tidak menjelaskan, syariatnya menjelaskan, kitanya yang tak tahu. Makanya yang pertama yang dilakukan oleh syaitan adalah membuat samar kepada manusia apa ini halal atau haram ya. Yang kedua, dijadikan pelaku-pelaku kemaksiatan atau yang haram ini banyak dan lama-kelamaan ditampakkan secara umum. Makanya maksiat itu kalau sudah nampak secara umum dan gak ada yang mengingkari, itu lama-lama jadi orang beranggapan boleh. Maka Rasulullah SAW melarang kita untuk menampakkan diri dalam berbuat kemaksiatan. Terang-terangan, al-jahru bil fisq, ya, terang-terangan dengan kemaksiatan, dengan kefasikan. Rasulullah SAW sabdakan, kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin. Setiap umatku ditutup dia dari kesalahan-kesalahannya oleh Allah, karena dimaafkan. Yang dimaksud dimaafkan diantaranya ditutup kesalahannya di dunia oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali orang yang sudah terang-terangan berbuat kemaksiatan. Ketika sudah terang-terangan, bisa jadi orang tahu itu nggak boleh. Ada dua kemungkinan: dia tersamarkan, tidak tahu. Bisa jadi tahu, tapi karena tidak ada yang melarang, tidak ada yang mencegah, tidak ada yang mengingatkan, maka kemudian dianggap boleh, biasa. Ya, wajar. Maka Allah Subhanahu Wa Taala tegas jelaskan, wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan haramkan riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih, siapa orang yang telah datang kepadanya nasihat, penjelasan tentang riba dari Allah Subhanahu Wa Taala, fantaha, lalu dia berhenti, dia tinggalkan riba, falahu ma salaf, maka harta yang dulu dia dapatkan dari riba, dia nggak usah berhenti lagi semuanya. Bagaimana? Susah. Dia taubat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Diteliti mana nih harta saya yang dari riba ini yang sudah berupa rumah? Bagaimana Ustaz? Falahu ma salaf, bagi dia yang sudah lalu. Dia taubat, lalu kemudian dia bersedekah untuk supaya bisa mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosanya. Wa amruhu ila Allah, urusannya diserahkan kepada Allah. Ini sekaligus memberikan informasi juga kepada kita bagi orang yang dahulu misalnya dia belum tahu atau masih tersamarkan, masih belum begitu mengerti, masih menganggap itu ya sama dengan jual beli karena tidak paham, tidak mengerti, dan dia melakukan praktek riba.
dari situ dia mendapatkan harta, berupa harta, jadi rumah kan misalnya, atau jadi kendaraan dan misalnya. Ayat ini katakan falahu ma salaf. Kalau dia berarti baginya apa yang sudah lalu sudah. Wa amru ila Allah, urusannya diserahkan kepada Allah. Dia taubat kepada Allah, dia bersedekah sebanyak-banyaknya agar supaya Allah bagi sudah lagi diteliti mana rumahnya ini. Mungkin tercampur sudah antara hartanya yang halal dengan yang haram. Kalau dia mau berhenti, baginya apa yang sudah lalu dan urusannya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man 'ada, tapi siapa orang yang sudah datang peringatan, sudah datang peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, artinya dia sudah mengerti, dia sudah paham, sudah diberitahukan kepadanya, tapi masih saja terus melakukan praktik ribawi, faulaika ashabun nar, maka mereka adalah penduduk neraka, hum fiha khalidun, yang mereka kekal selama-lamanya di dalamnya. Yamhaqullahu riba. Allah yamhaq ini dalam bahasa Arab itu berarti Allah hilangkan, hapuskan dari sampai akar-akarnya. Artinya begini, kalau orang mendapatkan harta dari riba, itu Allah akan hancurkan semua. Kalau tidak Allah hancurkan secara zahir, secara fisik, maka jelas Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan seluruh keberkahan dari hartanya, dari dirinya, dan dia tidak akan bisa mendapatkan faedah apa dari hartanya kecuali nanti mendapatkan azab waliyadzubillah. Wa yurbis sadaqat, dan Allah menyuburkan sedekah, artinya Allah lipat gandakan sedekah akhirat. Kalau dibalas dunia itu cuma sedikit sebenarnya, makanya misalnya ada orang sedekah 1000 dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala 100 juta misalnya, itu kecil. Makanya kalau itu yang dijadikan tujuan hanya itu semata, kecil itu, tak seberapa dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan di akhirat. Kalau kemudian dia tujuannya akhirat, lalu kemudian Allah berikan kepadanya dunia, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi itu bukan jadi tujuannya semata. Kalau Allah berikan, dia bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin, tapi itu bukan menjadi tujuannya semata. Allah akan kembangkan sedekah. Makanya tadi kalau dia sudah tak bisa deteksi ini campur hartanya, ya sudah, dia bertaubat kepada Allah, dan kemudian dia banyak mengeluarkan sedekah. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim, dan Allah tidak mencintai orang-orang yang sangat kufur lagi berdosa. Dia orang yang melakukan praktek ribawi itu kufur nikmat dulu, memang dia digiring kepada kufur nikmat. Apa dia bilang? Ya kalau tak begini, dari mana saya bisa dapat keuntungan? Kalau nggak begini, gimana saya bisa dapat untung? Kufur. Kalau nggak saya bekerja dengan praktek ribawi atau di tempat ribawi, nanti anak istri saya makan apa? Kufur nikmat. Digiring memang itu. Dan Allah tidak mencintai orang yang seperti ini. Dia kufur nikmat dan akhirnya terus tenggelam dalam dosa riba. Karena ya bis gimana kalau nggak begini saya mau makan apa? Kalau nggak begitu nanti saya mau dapat penghasilan dari mana? Waliyadzubillah. Maka orang-orang mukmin, mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yang mereka mau beramal saleh, mereka yang mendirikan salat, mereka yang mau mengeluarkan zakat, nggak ada rasa takut mestinya. Dengan meninggalkan riba itu mestinya dia nggak takut, karena Allah Subhanahu wa taala yang menanggung rezekinya, yang akan memberikan pertolongan kepadanya. Maka Allah lanjutkan dalam ayat yang selanjutnya, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa aqamus shalah wa atuz zakah lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Coba lihat keindahan Al-Qur'an. Iya, keindahan Al-Quran, perhatikan. Bicara tentang riba, Allah hancurkan riba, Allah kembangkan sedekah, Allah tidak mencintai para orang-orang yang kufur lagi berdosa. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang beriman itu mendirikan salat, menunaikan zakat, dapat pahala besar dan enggak takut. Kenapa Allah sebutkan ini di sela-sela pembahasan tentang riba? Ini tadi orang mukmin itu enggak takut meninggalkan ribawi, takut
miskin, takut fakir, takut gak punya harta, takut hidupnya susah. Dia gak tahu bagaimana dia takut, sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menanggung rezekinya, Ar-Razzaq. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kaya, Al-Ghani. Gak takut dia, gak sedih. Duh, gimana ini saya minta nerima ini, gak sedih. Maka selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah, wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin, tinggalkan yang tersisa dari riba. Ya, artinya ya udah, yang tersisa udah nggak usah dikerjain lagi, bersihkan diri Anda, tinggalkan. Bagi Anda, jadi maksudnya ini yang masih tersisa dari maksud itu, yang dulu sudah kita sebutkan di ayat sebelumnya. Ya, yang dulu yang sudah lewat sudah, falahu ma salaf, baginya apa yang sudah terdahulu sudah, yang sudah lewat sudah. Nah, yang sisa maksudnya baqiya min riba, yang sudah, jadi misalnya orang dia sudah sadar, alhamdulillah sudah ngerti, dapat peringatan, dapat nasihat, dibacakan ayat Al-Quran, hadis Nabi, dia sudah paham, sudah mengerti. Yang dulu sudah, falahu masalah, fantaha, menja'al mau'izatun min rabbi fantaha, falahu masalah, yang dulu udah. Yang sisa maksudnya misalnya dia masih ngutangin orang dengan ribawi, masih ngutangin orang dengan ribawi, masih belum selesai. Ya, masih belum selesai. Ini ayat ini bicara tentang itu. Kalau yang tadi di atas kan, yang udah lewat sudah. Gimana yang sekarang lagi berjalan? Kalau yang lalu, yang sudah lewat, ya sudah. Anda bertobat, banyak-banyak bersedekah. Maka tadi juga disinggung bahwa Allah wa yurbis sadaqah, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Allah hancurkan riba dan Allah suburkan sedekah ini dengan memperbanyak sedekah. Mudah-mudahan Allah ampuni. Yang lalu sudah. Tapi gimana yang sekarang masih? Yang sekarang masih gimana? Ditinggalkan juga. Iya, ini Allah. Ini ayat ini mengisyaratkan solusi-solusinya sebenarnya. Yang sekarang masih gimana, tinggalkan. Misalnya kita masih terjerat ribawi, atau kemudian kita malah ngutangin orang dan seperti itu, ya tinggalin. Ya, artinya apa? Yang memang menjadi hak kita, misalnya tadi kita ngutangin orang dengan cara ribawi, kita hitung. Ya, oh udah ini modal udah balik, udah. Anda gak usah bayar lagi, sudah selesai sudah. In kuntum mu'minin, kalau kalian betul-betul beriman. Perhatikan, memang iman itu ketika kuat di dalam hati, maka dia akan mendorong orang yang memilikinya akan meninggalkan maksiat. Kalau betul-betul kalian beriman, tinggalkan. Fa'ilam taf'alu, tapi kalau kalian tidak mau melakukannya, nggak mau meninggalkan, yang tersisa itu artinya yang dulu sudah, tapi yang masih ada dilakukan itu tidak ditinggalkan, fa'adzanu biharbin minallahi wa rasulih, maka berarti sama aja dia mengumumkan peperangan. Dia diperintahkan umumkan kepada mereka peperangan dari Allah dan Rasulnya, diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Dan Malik rahimahullah ta'ala katakan, saya baca dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam sunnah Nabi SAW, tidak ada dosa yang berat seperti riba ini, karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengumumkan peperangan kepada orang yang tidak mau meninggalkannya. Pertanyaannya, kalau umpamanya perangnya lawan manusia, kita masih punya peluang menang, tapi perangnya dengan Allah dan Rasulnya, gimana mau menang? Satu negara
yang kemudian menjadikan riba menjadi fondasi ekonominya, itu negara akan perang dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu masyarakat yang dijadikan transaksinya adalah riba, berarti mereka sedang diumumkan perang dengan Allah dan Rasulnya. Di mana mau perang lawan Allah dan Rasulnya? Alhamdulillah. Fa'in tubtum, kalau kalian mau bertobat, yang masih ada ditinggalkan, falakum ru'usu amwalikum, maka bagi kalian modal kalian itu hak yang boleh diambil. Ya kayak tadi saya pinjemin orang, ini modalnya udah kembali, ya sudah berhenti, nggak usah diterusin. Kalau belum, dia berhak mengambil modalnya aja, yang ribanya itu usah diambil. La tadlimun wa la tudlam. Bagaimana Anda adil? Allah Jalla wa Ala masih boleh orang yang masih dalam praktik riba mengambil modalnya yang memang itu haknya, boleh. Tidaklah kalian menzalimi orang lain, jangan. Dengan cara apa tadi? Tetap mengambil bunganya, jangan. Wala tudlamun, kalian juga tidak dizalimi, yang bukan berarti kemudian mentang-mentang sudah dari riba berarti modalnya semua juga nggak berhak diambil, tidak. Dipenuhi semuanya haknya oleh Allah Subhanahu wa taala. La tadlimun wa la tudlamun. Ya misalnya tadi kita ngutangin orang dengan riba, lalu kemudian dihitung belum kembali modalnya, ya ambil aja modalnya. Yang bunganya jangan lagi diambil, tinggalkan. Kalau seandainya orang yang berhutang kepada kita itu, yang tadi kita masih tadinya awal mulanya melakukan transaksi riba dengannya, udah deh saya nggak ambil lagi bunganya, taubat, saya nggak mau, ulangi modalnya aja. Tapi ternyata dia dalam keadaan sulit, belum bisa mengembalikannya. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisar. Kalau seandainya dia dalam keadaan kesulitan, belum bisa mengembalikan hutangnya, yang pokok modalnya aja dia pun belum bisa mengembalikan, kasih penangguhan waktu. Fanadhiratun ila maisar, kasih penangguhan waktu sampai dia bisa bayar. Wa anta saddaqu khairul lakum wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tapi kalau kalian mau sedekahkan, itu jauh lebih baik bagi kalian kalau kalian mengetahui. Ini pokok modalnya belum balik semua nih Pak, tapi saya udah taubat, yang bunga nggak saya ambil, Bapak balikin aja modalnya, pokok hutangnya aja. Saya belum mampu, ya kasih penambahan waktu. Sampai dikasih penambahan waktu masih kagak, ya udahlah saya sedekahin aja lah buat Bapak. Wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bahkan Allah Subhanahu wa taala firmankan, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Takutlah kalian pada hari di mana kalian semua dikembalikan kepada Allah untuk dimintai pertanggungjawaban, untuk dimintai pertanggungjawaban. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Lalu kemudian setiap orang, setiap jiwa dipenuhi sesuai dengan apa yang dia perbuat, dan tidak sedikit pun dia dizalimi. Tidak sedikit pun dia dizalimi, mereka tidak sedikit pun dizalimikan. Ini ayat tentang riba ini di surah Al-Baqarah ini satu halaman sendiri. Nanti habis ini bicara tentang utang, satu ayat satu halaman. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Satu halaman sendiri. Ada berapa? Riba satu halaman. Lalu kemudian hutang satu ayat, satu halaman. Allahu Akbar. Tadi dibaca dari ayat 275 sampai 281. Itu satu halaman bicara tentang riba semua.
Ayat yang selanjutnya yang di 282-nya itu satu halaman bicara tentang hutang, ada gadai, ada rohan juga segala macam. Satu ayat satu halaman urusan harta ini. Iya. Ada ayat tentang puasa di surat Al-Baqarah paling berapa ayat? Coba urusan riba satu halaman sendiri. Hutang piutang satu halaman. Itu berarti bahwa memang begitu dekatnya. Memang riba itu kan ada dua macam. Yang pertama riba bai, riba yang terjadi pada transaksi jual beli. Yang kedua riba dain, riba yang terjadi pada hutang piutang. Dua. Di ayat yang tadi sedang kita bahas ketika orang-orang kafir katakan jual beli itu sama dengan riba. Innamal bai'u mithlur riba. Itu mengisyaratkan bahwa riba itu ada pada bai' jual beli, riba bai'. Habis bicara tentang riba satu halaman itu di halaman selanjutnya satu ayat bicara tentang hutang. Itu berarti riba juga ada pada dain. Pada hutang. Allahu Akbar. Ayat Al-Quran telah mengisyaratkan dua macam riba. Ini karena riba garis besarnya di dua macam ini aja. Yang pertama pada bai, pada jual beli. Yang kedua pada hutang. Yang nanti kemudian para fuqaha mulai menjelaskan tentang ini riba bai itu riba yang terjadi pada transaksi jual beli apa saja, termasuk nanti komoditi ribawi, barang-barang ribawi, emas, perak, lalu kemudian makanan pokok, beras, gandum, kurma, termasuk komoditi ribawi. Maksudnya komoditi ribawi adalah barang-barang yang apabila dilakukan transaksi jual beli pada barang-barang tersebut dengan tata cara tertentu bisa jatuh kepada riba. Iya, riba. Misalnya ya emas ditukar sama emas, jual beli dengan emas, ya harus sama. Takarannya, beratnya, kadarnya mesti sama. Satu nggak sama, tapi emas sama emas riba. Baik, dalam transaksi jual beli. Ini juga dalam riba dain. Riba dain, riba dalam hutang-hutang, ini jelas. Seorang orang kafir terdahulu, anzirni azidka. Berikan penangguhan waktu kepada aku. Artinya waktu pembayaran jatuh tempo sudah, saya nggak bisa bayar nih. Berikan penangguhan waktu kepadaku, aku akan tambahkan lagi uangnya lebih dari yang dia pinjam. Itu salah satu bentuk riba dain, riba utang. Iya, Anda terlambat bayar, lebihin. Bahasa kitanya sekarang denda, riba dain, riba dalam hutang. Nah, hari ini jual beli kan ada yang tidak tunai. Dulu juga sama ada jual beli tidak tunai. Maka riba dain, riba hutang pun masuk dalam transaksi jual beli yang tidak tunai. Karena jual beli yang tidak tunai sama dengan apa? Hutang. Sama dengan hutang. Jadi kalau ada kelebihan, denda, keterlambatan pembayaran dan seterusnya, itu berarti sama saja seperti denda karena terlambat bayar hutang. Apa bedanya? Anzirni, dulu orang-orang Quraisy katakan anzirni azidka, kasih penangguhan waktu, saya akan tambahin pembayarannya. Waliyahzubillah, sallallahu alaihi wasallam. Ijma' para ulama tidak ada perselisihan, tidak ada khilaf di baini haram. Ijma' para ulama bahwa riba ini haram, tidak ada perselisihan. Rasul sabdakan la'anallah, la'ana Rasul maksud katakan la'ana Rasulullah SAW akibat riba wa mukilahu. Rasul melaknati orang yang makan riba, yang artinya dia melakukan transaksi riba atau yang minta ditransaksikan riba, wa mukilahu wa katibahu yang mencatat riba, wa syahidaihi yang jadi saksi riba. Dan Rasul katakan sawa, mereka semuanya sama, aifil itsmi, dosanya sama.
Karena ini bukan hanya terkait dengan individu perorangan, ini masyarakat. Kalau masyarakat itu diribawi, waliyadzubillah, itu berarti masyarakat yang menindas. Kenapa menindas? Itu yang sudah terjerat akan terus tertindas. Jadi ibaratnya jadi budaknya, nggak akan bisa lepas. Terlambat lagi, tambah lagi, lambat lagi, tambah lagi, lambat lagi, tambah lagi. Itu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya ini di surah Al-Imran ayat yang ke-130, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian makan riba dengan berlipat ganda, terlambat lagi, denda lagi, lambat lagi, denda lagi, lambat lagi, tambah lagi. Kapan dia bisa lepas dari riba? Ya, kapan bisa lepas? Nggak bisa selesai orang itu. Waliyadzubillah. Rasulullah SAW. Rasulullah SAW juga sabdakan dari Abdullah ibnu Hanzalah, dirham riba ya'kuluhu ar-rajul ashaddu 'inda Allah ithman min 36 zinatan. Ya, dirham riba ya'kuluhu ar-rajul ashaddu 'inda Allah ithman min 36 zina. Satu dirham yang dimakan oleh seseorang dari hasil riba lebih berat dosanya di sisi Allah melebihi orang yang berzina 36 kali. Satu dirham yang dapat dari riba dosanya lebih berat dari berzina 36 kali di sisi Allah. Bagaimana 2 dirham? Bagaimana 3 dirham? Bagaimana 10 dirham? Pertanyaan sederhana, ada di sini pelaku zina yang sanggup seharian zina 36 kali, ada yang sanggup? Nggak ada. Nggak ada orang sanggup berzina sehari 36 kali, nggak sanggup. Nggak ada yang sanggup. Boro-boro 36 kali. Tapi dengan 1 dirham dari riba, dia lebih berat dibandingkan zina 36 kali. Gimana kalau 10 dinar dia dapat 360 kali? Dan semua orang sepakat zina itu dosa besar. Semuanya sepakat. Bahkan termasuk dosa yang begitu kan sampai Rasulullah SAW sabdakan, Allah Subhanahu wa taala firmankan tentang zina, wala taqrabuz zina. Itu kan ayatnya ayat larangan preventif, jangan dekat-dekat zina. Lalu sekarang pertanyaannya, riba itu lebih berat daripada 36 kali zina. Berarti wala taqrabur riba mestinya itu lebih berat lagi, mestinya jangan dekat-dekat riba, jangan. Mestinya walaupun 1 dinar, walaupun 1 dirham, walaupun 1 rupiah, walaupun 100, apalagi 100 rupiah, apalagi 1000 rupiah, 1 aja, mestinya lebih lagi. Mungkin kalau di masa Rasulullah SAW ada pecahan uang yang lebih kecil lagi, ini disebut lagi yang lebih kecil. Iya. Dan kalau seperti ini berarti kan lebih berat lagi. Masuk ini seorang tadi meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan dari Nabi SAW, az-zina 73 baban. Zina itu ada 73 pintunya. Itu menunjukkan banyak sekali pintu-pintunya. Yang dijelaskan oleh para fuqaha, para ulama fikih sampai hari ini aja belum sampai 70. Belum sampai 70. Aisaruha, yang paling ringan adalah ayyan jihad rajul ummahu, yang paling ringan orang berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Na'udzubillah. Tetapi ada lagi riba yang lebih berat lagi daripada riba yang dalam harta ini, yang Rasulullah SAW sabdakan pada lanjutan hadis ini, wa inna arban riba
irdul rajulil muslim. Sesungguhnya riba yang paling berat, riba adalah orang merusak kehormatan seorang muslim, digunjingkan dia, diribahkan dia, atau dituduh dengan tuduhan yang tidak benarkah dia. Riba yang paling riba. Alhamdulillah. Jadi ternyata riba itu bukan cuma urusan harta saja. Kalau berdasarkan hadis ini, kehormatannya kaum muslimin juga jangan dirusak. Jadi merusak harta orang dengan cara mengambil tidak hak tak boleh. Merusak kehormatan juga tak boleh. Rasulullah SAW di dalam khutbatul wada'nya, beliau sallallahu alaihi wasallam sabdakan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian haram atas kalian. Artinya tidak boleh harta darahnya ditumpahkan, kemudian hartanya dirampas, diambil dengan cara tidak hak, kemudian kehormatannya dirusak dengan cara diriba, dengan cara dituduh dengan tuduhan-tuduhan dusta. Tak boleh. Kahurmati yaumikum hadha, seperti kemuliaan hari kalian ini pada hari Arafah di Hajjatul Wada. Wa fi baladikum hadha, dan di negeri kalian ini Makkah. Wa fi syahrikum hadha, dan di bulan kalian ini yaitu bulan Dzulhijjah. Maka Rasulullah SAW sabdakan, tidak ada ini dari usaha'an mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 dosa besar. Di antaranya Rasulullah SAW sabdakan, wa aklur riba, yaitu memakan harta riba. Sehingga Imam Malik tadi kita sudah sebutkan, kata Imam Malik, in tasaffahtu al-kitab was sunnah, saya buka halaman dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, falam ara syai'an asyarra min riba, saya tidak pernah lihat dosa yang lebih buruk daripada riba. Di anna Allah Taala adina bil haq, karena Allah mengizinkan atau mengumumkan peperangan. Fa'dzanu biharbin min Allah wa rasulih. Dan para ulama sudah katakan ijma', bahkan al-Imam al-Mawardi, salah seorang ulama Syafi'i, yang katakan innahu lam yahilla fi syari'atin qat, sesungguhnya riba itu tidak pernah dihalalkan dalam syariat manapun. Dalam syariat dan ajaran manapun tidak pernah dibenarkan, tidak pernah diperbolehkan, nggak pernah. Jadi nggak pernah ada ajaran para nabi dan rasul terdahulu yang riba boleh, nggak ada. Riba nggak apa-apa, nggak ada. Nggak ada yang pernah membolehkan itu. Semuanya sepakat, ittafaqat asy-syara'i', semua syariat yang dibawa oleh para nabi dan rasul semua sepakat bahwa riba itu haram, tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan. Alhamdulillah. Rasulullah SAW. Maka apakah setelah jelas datang kepada kita ayat-ayat ini, peringatan dari Allah, masih nggak mau juga meninggalkannya? Masihkah kita nggak mau lagi meninggalkannya? Iya. Masihkah kita mengikuti hiasan syaitan yang menghiasi kemaksiatan kita, sehingga nggak apa-apa, masa begini aja tidak boleh. Setelah sekian banyak, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita sebutkan di satu halaman sendiri ini ngomongin riba, sebelahnya lagi satu halaman sendiri ngomongin soal hutang. Allahu Akbar. Ini berarti adalah sesuatu yang sangat besar, yang sangat penting, yang semestinya kita berusaha dengan sungguh-sungguh untuk meninggalkannya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Masyaallah, hadirin jemaah yang
Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Silakan mungkin apabila di antara hadirin sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih. Ya, sampai kepada Pak Ustaz. Baik, Bapak-bapak, Ibu, ada pertanyaan, kita buka 3 pertanyaan aja. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi udah banyak gambaran bicarakan masalah riba. Saya mau bertanya Pak Ustaz, kalau kita membeli sesuatu barang, misalnya kita beli rumah misalnya, kredit. Kalau yang saya paham, kalau kita beli cash misalnya harganya 1 miliar, kita boleh bayar dan setelah 3 tahun atau 4 tahun dengan nilai yang lebih besar. Akarnya akan jadi haram kalau di dalam perjanjian itu ada keterlambatan yang harus kena denda. Tapi kalau seandainya tidak, itu boleh. Saya minta penjelasan dari Ustaz. Yang kedua, sekarang ada produk perbankan kredit emas, ya kan? Terutama bank syariah juga. Kredit emas, kalau saya tidak salah, kredit emas itu haram karena itu sesama mata uang. Saya minta penjelasan dari Ustaz. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab dulu atau gimana? Baik ya. Yang pertama, jual beli ada 2 macam tentunya. Ada di antaranya ada jual beli yang tidak tunai, namanya kredit. Jual beli kontan dengan jual beli tidak tunai boleh harganya berbeda. Boleh harganya beda. Misalnya saya jual tunai rumah ini 1 miliar misalnya, enggak di kredit jadi 2 miliar misalnya, boleh. Dengan catatan, dengan syarat apabila terjadi keterlambatan cicilan tidak boleh ada lagi denda. Anda sudah ambil keuntungan loh, kan gitu. Itu yang baiknya, itu yang namanya baiknya jual belinya. Kalau nggak kontan sekian, saya lihat di 2 miliar, itu keuntungan Anda. Sudah selesai. Jangan ditambahin lagi terlambat bayar denda, terlambat bayar denda, terlambat bayar denda. Nah, itu kan berarti tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Sama seperti tadi perkataan Allah, anzirni azidka. Berikan padaku waktu untukku, aku tambahkan lagi pembayarannya. Itu sudah lebih dari keuntungan Anda, terus bertambah, terus bertambah, terus bertambah. Makanya doanya orang yang begitu, mudah-mudahan telat, mudah-mudahan telat. Walhamdulillah, ya kelebihannya itulah yang kemudian sebab terlambat denda itulah yang kemudian disebut riba. Ya. Lalu kemudian yang kedua tentang jual beli emas kredit. Memang ini saya sempat bukan di sini, satu tempat saya pernah dapat, Ustaz, tapi ada fatwa dari MUI boleh, maka perbankan syariah memperbolehkan itu. Saya langsung kemudian akses fatwa dari Dewan Syariah Nasional, DSN, yang mengeluarkan tentang masalah bolehnya jual beli emas dalam sistem kredit. Ternyata mengambil fatwa sebagian ulama yang mengatakan pada saat ketika orang melakukan transaksi jual beli emas dengan cara kredit dengan perbankan syariah, itu maksudnya bukan membeli emas sebagai mata uang. Ini alasannya DSN. Ini alasannya DSN. Bukan membeli emas sebagai mata uang, tapi membeli emasnya seperti perhiasan, layaknya seperti baju, pakaian dan yang lainnya. Itu fatwanya DSN, mengambil fatwa ulama itu. Iya. Tetapi ada satu hal yang Allah alam kurang teliti dan kurang jeli dalam hal ini. Kalau dia niatkan beli emas itu tidak sebagai mata uang, sebagai perhiasan atau seperti barang, mereka samakan perhiasan seperti pakaian karena ikuti fatwa ulama yang mengatakan bahwa emas apabila dalam bentuk perhiasan tidak wajib zakat.
ngikutin asumsi itu, ngikutin pendapatnya. Padahal yang wajib emas walaupun dalam bentuk perhiasan zakat atau tidak. Zakat, karena ada wanita yang datang, anaknya pakai gelang emas, Rasul tanya, sudah keluarin zakatnya? Belum. Mau anakmu di tangannya dilingkari dengan api neraka? Berarti bahwa tak bisa dipungkiri, emas tak bisa disamakan dengan pakaian. Nggak bisa dikiaskan dengan pakaian. Ini kan mengikuti fatwa sebagian para ulama menganggap emas itu bukan lagi sebagai mata uang, tapi sebagai perhiasan biasa, ya seperti pakaian dan seterusnya. Dikiaskan. Sekarang saya tanya, Bapak pakai pakaian harganya misalnya 100 juta. Misal aja. Kalau saya bilang saya banget tanaman pakai 100 juta, ngapain sih orang timbang? Kalau kata orang tua kombal aja kok 100 juta. Itu israf berlebihan. Umpamanya zakat, Pak, Bapak beli baju 100 juta, zakat enggak? Ijma' ulama enggak zakat. Katakanlah ibu beli sutra, baju sutra, baju gamis sutra, murni 100% dari atas sampai bawah, 100 juta misalnya. Zakat, Bu? Tidak. Ibu beli emas 100 juta, zakat. Jelas berarti tidak bisa dikiaskan antara pakaian dengan emas. Maka wallahu a'lam, ya terserah saya dianggap kurang ajar melawan fatwa DSN, ya terserah lah. Saya cuma jelasin pandangan saya aja. Karena ternyata itu masalah masih dipersisihkan, bukan masalah yang disepakati oleh para ulama. Cuma memang saya kadang sedih kenapa masuknya wilayah yang dipersisihkan loh. Saya tetap katakan jangan kritik emas. Jangan. Jadi alasannya saya udah baca fatwanya memang. Ada yang tanya, Ustaz, tapi ada fatwa dari DSN, saya baca fatwanya. Oh ternyata disamain sama barang-barang biasa, komoditi biasa, pakaian. Itu kiasnya ke situ, sehingga jadi boleh kredit, beli pakaian kan boleh kredit. Sekarang emas disamain sama pakaian, ya tadi kita uji sama apa benar enggak? Anda punya uang 100 juta beli pakaian, zakat enggak? Enggak. Anda beli emas 100 juta, nisabnya udah sampai, haul, zakat tidak? Zakat, berarti kan beda. Wallahu a'lam, sebaiknya tidak, karena itu haram. Wallahu a'lam. Ini sekali lagi bukan berarti kemudian saya lebih pintar dari DSN, ya bukan ya. Enggak, jangan cuma pintar mau sampai enggak gitu. Cuma ini melihat satu fatwa kan dinukilkan perkataannya para ulama, dan kita uji perkataan itu, kita kaji. Kita jangan pakai kaidah begini, selama masih ada yang bolehin itu yang kita ambil, jangan. Wallahu a'lam. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan tadi disebutkan ibadah ini, dalam peminjaman di bank syariah atau katakanlah perbankan ya, untuk misalnya contoh pembelian rumah, itu ya salah satu peraturan dari Bank Indonesia adalah bank tidak diperbolehkan membeli aset, dan transaksi yang akan terjadi adalah kemungkinan besar bukan lagi akad jual beli tapi akad pinjam meminjam. Terus pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah kaitannya dengan tawakal. Karena dalam suatu riwayat Rasulullah pernah memberitakan bahwa ada dulu hutangmu baru bertawakal. Nah, ini dalam konteks bank syariah, pada kenyataannya Anda menemukan ada bank syariah yang Anda tidak sebutkan bagaimana dan masih melakukan praktek denda. Walaupun tidak ada praktek penyitaan karena penzaliman, tapi ada praktek denda. Walaupun denda tersebut dipergunakan untuk perbaikan infrastruktur, bukan keuntungan pribadi dari bank tersebut. Hanya problemnya saya tidak tahu apakah mengatasnamakan peminjam atau mengatasnamakan bank tersebut. Mohon penjelasannya. Ya Allah, ini termasuk memang problemnya perbankan kita. Menurut undang-undangnya memang ya dari BI juga begitu, tidak boleh dia membeli aset. Dalam kata lain, bank tidak boleh mempunyai aktivitas di sektor real. Akhirnya yang terjadi akadnya cuma minjem-minjem dengan utangin.
Ini memang menjadi permasalahan. Biasanya akadnya macam-macam lah, apakah nanti bentuknya murabahah, ya, jual beli murabahah atau semisalnya. Tapi dia nggak punya barangnya. Sudah dia nggak punya barangnya, nanti juga dia mewakilkan kepada nasabah untuk beli sendiri. Gitu. Dia kan nggak punya barangnya, ini orang datang misalnya dia mengajukan saya mau beli rumah dengan spesifikasi begini A, B, C, D dan seterusnya sekian ratus juta misalnya, katakan gitu. Katakan udah 1 miliar, oke baik. Modalnya berarti 1 miliar kan. Lalu bank bilang bahwa kalau begitu nanti Anda jual belinya sama saya ngambil untungnya katakanlah misalnya 200 juta, berarti 1,2 M. Itu namanya murabahah. Disebutin modalnya, disebutin juga untungnya. Tapi yang jadi masalah ini akan nggak boleh langsung dilakukan karena dia belum punya barangnya, begitu. Baru sebatas janji akan melakukan transaksi. Janji dan janji ini sifatnya bukan bisa jadi orang itu menggagalkan, membatalkan, bisa jadi. Itu namanya janji. Ya, ada istilah modernnya al-murabahah bil wa'di bisyara. Tambah bulat lagi istilahnya. Jual beli murabahah dengan perjanjian akan dibeli oleh nasabah. Macam-macam istilahnya. Udah ke belakang tambahnya banyak. Baik, singkat cerita begitu. Singkat cerita seperti itu, akhirnya kemudian ini prosesnya dia sudah tanda tangan janji akan membeli. Lalu kemudian bank ngasih duitnya ke nasabah, praktek real atau ditransfer ke nasabah. Anda beli deh rumahnya itu. Tolong Anda beli deh rumahnya itu. Nih duitnya kita transferin. Duit setelah ditransfer, maka kemudian nasabah datang ke katakanlah penjualnya. Nih duitnya. Jadi masalah terus yang akad transaksi itu siapanya? Kalau dia betul atas nama perbankan harus disebutkan atas nama perbankan. Nah, dalam keputusannya AWFI mengatakan bisa saja seperti itu, dan untuk lebih amannya jangan nasabah yang menjadi wakil dari bank, tapi orang lain. Jangan nasabah yang menjadi wakil dari bank, karena kalau begitu sangat kuat sekali bahwa itu hanya hutang yang dibayar dengan lebih. Nasabah putus orang sebagai perwakilan dari bank, mendatangkan dokumennya segala macam akadnya atas nama bank. Sudah selesai itu baru kemudian bank melakukan akad lagi transaksi dengan nasabah yang real murabahah yang sebenarnya. Begitu. Tapi kalau dia belum transaksikan itu atau karena dikhawatirkan ada kemiripan hilah, rekayasa. Kalau sudah disuruh nasabahnya sendiri beli itu ada benar-benar kan bahwa yang diberikan kepada dia uang kan, real uang. Itulah yang dikhawatirkan. Makanya keputusannya begitu. Kalau bisa jangan dia jadi wakil yang lain. Terserah bank menunjuk siapa pihak lain yang menjadi wakil bank untuk melakukan transaksi. Sehingga nanti transaksi kepada nasabah bukan dia kasih uang. Kalau begitu jelas sangat kelihatan itu hutang dibayar lebih. Tapi nanti pihak wakilnya ini setelah dia beli, lalu kemudian dibawa oleh dokumen segala macam transaksi murabahah dengan pihak nasabah, bukan nasabah yang menerima uangnya. Bisa caranya begitu, tapi tetap dia harus beli. Itu yang pertama. Yang juga yang harus diperhatikan bahwa perjanjian awal itu, perjanjian yang di awal itu perjanjian bukan langsung akan murabahah, tapi baru sebatas perjanjian akan membeli. Dan itu tidak mengikat, sifatnya tidak mengikat. Kalau toh dia ingkar janji, yang nggak ada konsekuensi tidak ada konsekuensi material. Dosa ya, tapi makanya ada perbedaan antara janji dalam masalah akad itu tidak ada konsekuensi material. Misalnya saya janji mau beli, ternyata setelah bang beli dan kemudian dia datang kepada saya melakukan jadi saya berubah pikiran, dosa saya apabila itu tidak ada uzur syar'i, dosa saya, tapi tidak ada konsekuensi material, bahkan bisa menuntut saya secara material telah merugikan dia. Tapi kalau ada konsekuensi secara material itu berarti udah akad di depan
sebelum barang dimiliki. Jual beli barang yang tidak dimiliki. Nah, itu problemnya itu. Yang terus kemudian tadi yang kedua tentang denda. Ya Allah, itu nggak boleh walaupun diinfakkan, disedekahkan. Karena pada dasarnya denda itu apa namanya? Kelebihan bukan? Kelebihan. Ya itulah kelebihannya itu yang disebutkan riba. Lalu disedekahkan dan itu sama saja sedekah dari uang riba. Boleh. Ini rekayasa lagi ini namanya. Masya Allah. Jadi tadi saya denda Pak, ada denda, tapi kan dendanya nggak kita pakai sendiri Pak, bukan bank yang ambil disedekahkan. Diambil riba, praktek riba dulu, terus disedekahin dari hasil riba. Nauzubillah. Di sistemnya praktek akarnya sudah riba. Jadi gimana biar orang kalau punya transaksi ya kan minta jaminan? Jadi solusinya sebenarnya sudah ada. Utang, kalau khawatir dia nggak membayar, minta jaminan bukan dengan diikat dengan denda. Nah, diikat dengan denda berarti sudah ada kelebihan dari itu. Ya kan kalau terlambat, kalau enggak kan nggak apa-apa. Berarti kan ini bukan soal terlambat atau tidak, tapi Anda sudah bikin sistemnya yang mengikat ribawinya. Allah. Ustaz, ini ada satu pertanyaan juga, Ustaz. Bagaimana dengan leasing dan bagaimana mensiasati buat yang tidak mampu? Gimana dengan leasing dan bagaimana mensiasati? Ya, bagi yang tidak mampu. Nah, yang tidak mampu bersabar. Ya sabar, atau gimana? Gak mampu sabar. Leasing itu kan jelas, banyak pinjauannya lah. Leasing gampang gini aja lah, apa leasing segala macam. Denda ada, yang paling gampang denda ada Pak? Ada Pak? Ya sudah. Jadi udah sabar. Atau memang Anda bisa mendapati orang yang mau transaksi jual beli dengan Anda dengan cara tanpa ada denda, dia tetap boleh ambil untung dengan jaminan. Misalnya gini sederhana ini. Saya datang ke teman saya, Anda punya duit? Oh iya ada, begini. Saya butuh motor. Terus saya tidak mampu kalau beli cash. Sedangkan leasing juga, nggak boleh, ada denda segala macam. Terus gimana? Anda beli cash. Terus Anda udah beli cash, nah jual ke saya kredit. Jaminannya apa? Nih, surat tanah, misalnya, bisa gitu. Ya. Jadi kalau pembelian gimana mensiasati? Ada siasat-siasatan, sabar. Sabar. Gitu. Jadi kita begini. Satu hal yang perlu kita ketahui, luar biasa riba itu. Kita itu digiring untuk konsumtif dulu. Digiring untuk konsumtif dulu. Oh, sudah konsumtif nih. Kita udah konsumtif. Padahal sebenarnya nggak butuh-butuh banget, tapi konsumtif sudah biasa konsumtif. Dijerat sama mereka, seret, bikin lapis duanya apa? Kredit semuanya. Cash sudah mulai diminimalisir kerannya. Orang kalau udah konsumtif itu kan susah, merasa bahwa nggak bisa kalau begitu, nyemplung. Selamat Anda terjadi sudah. Allah silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini masalah bersih jual beli satu barang bisa dikatakan barang bisa dikatakan artinya dia nawarin 500, si A menawar boleh dapat 450, kemudian si B yang pintar menawar dia dapat harga 400. Itu dibolehkan nggak? Sehingga dalam harga yang dalam barang yang sama, yang satu beli 450, yang satu dibolehkan 400. Cash dua-duanya ya Pak. Wallahu a'lam boleh. Anda pandai menawar, dikasih murah, boleh. Yang satu nggak pakai nawar-nawar, pusing, tak bayar aja 450. Gitu kan? Yang satu pandai menawar, Pak, ini ngobrol. Oh ya udah Pak, saya sampai boleh. Makanya dalam jual beli ada tawar menawar. Yang pandai menawar dan asalkan tadi
misalnya datang Pak saya beli apa 450, 405 habis 450, 405, 450 langsung dibisik. Saya punya fotonya Bapak lagi sedang berbuat maksiat tak sebarin. Misalnya apa? Ya misal nanti saya sebarkan. Ya udah deh apa deh 400 deh. 300 apa? Ya 300 lah 300. Misalnya gitu ya. Itu tidak boleh. Itu namanya jual beli terpaksa, yang tidak boleh. Tidak boleh. Itu zalim namanya itu. Itu babnya bukan riba tapi zalim, zulm. Kezaliman pada orang tertentu. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, kalau kita asuransi jatuh tempo, gimana buat Asuransi jatuh tempo. Ya kita akan dapat sejumlah uang. Apakah kriteria-kriterianya? Pertanyaannya di asuransinya asuransi apa dulu? Apakah kita yang mengajukan sendiri? Ya pastinya asuransi jiwa misalnya. Hah? Asuransi jaminan waktu tertentu kita akan menerima sesuatu ya. Jumlah uang tertentu. Gak masalahnya begini Pak. Apabila asuransi itu adalah asuransi yang memang kita gak bisa menghindari, bukan kita yang mengajukannya itu. Misalnya jasa raja atau apalah pokoknya, misalnya pegawai negeri kan langsung kena, ada otomatis ya kan, tidak bisa dia menghindar, otomatis kena, tidak bisa dia menghindar. Lalu kemudian ketika terjadi diberikan dia ada sejumlah uang tentunya, itu kita tidak bisa menghindar dari itu. Tapi kalau yang kita kaji sendiri berarti kita menyodorin untuk nyemplung. Ya, berarti kita menyodorkan diri untuk masuk di dalamnya. Nah, sedangkan kalau memang nggak bisa, nggak menghindari, misalnya kayak tadi saya salah harga atau misalnya bisa, lalu kemudian kita diberikan, kita diberi. Memang sebenarnya konsep asuransi itu yang berarti konsep ta'awun. Yang lain menginfakkan hartanya, kalau nanti ada orang yang butuh, ia diberi dari harta itu. Dia nggak berharap dapat timbal baliknya, enggak. Kok ternyata suatu saat dia kena musibah dari harta orang lain dikasih ke dia, itu sebenarnya lebih mirip kepada hibah yang mengikat. Boleh. Cuman permasalahannya sistem asuransi konvensional tidak begitu. Itu dia permasalahannya. Nah, kalau memang kita tidak bisa menghindar, itu memang kemudian diberi. Ya, ada memang sebagian yang katakan ambil yang memang jadi hak Anda, silakan. Ambil yang memang jadi hak Anda. Udah dipotong sekian tahun, oh ini hak saya ini. Ya, Allah Ta'ala ada. Baik, kita kira cukup. Tidak ada selesainya. Urusan apa nih macam? Urusan sholat cepat selesai, bab sholat cepat selesai gitu ya. Bab sholat hafal, sama apa aja. 73 pintu, baru berapa pintu yang dijelaskan? Itu baru dari satu riba ya, belum lagi nanti zalim, belum lagi nanti gharar. Ya, beliau berbilang, sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan kita dijauhkan dari berbagai macam hal yang haram sebesar seperti ini. Yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.